mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Apa kabarnya hari ini? Ibu, saya minta izin mau mengobservasi cara ibu mengajar di kelas, boleh? Boleh. Kira-kira dapatnya kapan Bu? Dapat saya melakukan observasi? Ini juga bisa Pak, dikarenakan saya di kelas siang. Iya. Baik, kalau gitu saya akan mencatatnya. Bu. Baik Bu, kelas 2 kan yang diajarkan itu tematik ya Bu? Tematik. Kelas, Ibu mengajar kelas berapa dulu? Kelas 2A. Kelas 2. Bu, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang Ibu ingin capai untuk pembelajaran hari ini? Tujuan yang ingin saya capai lebih khususnya di perpelajaran, per mata pelajaran di mata pelajaran bahasa Indonesia ini saya akan menjelaskan mengenai dongeng fabel kepada anak-anak, lalu mengulang lagi teksnya oleh anak tersebut di depan teman-teman yang lain. Itu bahasa Indonesia. Ya. Nah, kalau untuk matematika saya akan insya Allah menjelaskan mengenai pecahan Pak, pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Nah, lalu itu pecahan tersebut saya akan kombinasikan dengan kehidupan anak-anak seperti makanan yang kesukaan mereka, lalu dipecahkan menjadi 1/2, 1/3. Jadi menerapkan pecahan Kehidupan dengan kegiatannya sehari-hari. Lalu kalau di pelajaran selanjutnya ini insya Allah SBDP Ya, saya akan menjelaskan mengenai pola irama Pak kepada anak-anak. Jadi Dengan lagu anak-anak. ini digabung dengan lagu anak-anak. Berarti tujuan pembelajaran Ibu karena tematik ya, untuk Indonesia itu supaya anak dapat menerangkan tentang dongeng berupa fabel gitu ya. Kemudian matematika anak mengetahui tentang pecahan dan mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, dan SBDP anak mengenal pola irama dengan mengenalkan lagu anak. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai Memahami pengetahuan mendengar lewat ceritanya, melihat ya mengartikannya, lalu dengan membacanya, Terus Bu, kalau matematikanya apa Bu yang ingin dikembangkan? Keberaniannya kemudian Bu, kalau matematikanya apa yang ingin dikembangkan? Kalau area di matematikanya itu untuk keberanian anak dalam menjelaskan pecahannya. Keberanian anak dalam menjelaskan pecahan. Bu, kemudian kalau SBDP apa Bu? Kalau SBDP kalau untuk di SBDP ini saya akan menekankannya kepada penampilan anak dalam pelajarannya. Penampilan anak dalam pelajarannya. Jadi pelajaran ini diterapkan pada lagu anak-anak tadi begitu. Iya. Itu
Kemudian Bu, kalau strategi yang sudah Ibu persiapkan apa aja Bu? Strategi yang saya sudah siapkan itu saintifik Pak. Saintifik metode strateginya saintifik. Kemudian Bu, ada sumber belajar atau media alat yang sudah Ibu persiapkan Bu? Untuk media pembelajaran saya menggunakan buku tema Pak. Lalu kalau alatnya saya menggunakan, insya Allah kalau ada sarananya akan dilaksanakan menggunakan speakernya. Oh, menggunakan media ya, menggunakan media. Kemudian Bu, kalau untuk metode yang akan Ibu terapkan dalam pembelajarannya apa Bu? Kemungkinan ada ceramah Pak, insya Allah. Lalu tanya jawab, kalau ada waktu juga akan dilaksanakan diskusi Pak. Tanya jawab, diskusi, mungkin ada praktik ya Bu, sama penyanyi gitu Bu. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Nanti kita ketemu dalam observasi ya, dalam pelaksanaan observasi. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. Semoga kita selalu sehat. Amin. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi.
Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Fuad sebagai pengajar praktik saya di kegiatan CGP 7 ini. Pada saat ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi kelas yang telah dilaksanakan oleh Ibu Asipa pada tanggal 5 April, menurut saya 5 April 2023. Ibu, sebelumnya hasil observasi yang telah saya lakukan, ada beberapa catatan. RPP-nya sudah ada, tujuan pembelajarannya sudah ada, kompetensi dasar ada, indikator sudah ada, materi ada juga sudah ada, tapi ada satu hal yang bingung gitu Bu. Maksudnya di sana kan ada media, bahan dan alat. Yang saya bingung itu adalah bahan. Kenapa Ibu dikosongkan gitu bahannya? Jadi misalkan medianya buku, bahannya mungkin tulisannya kertas atau kertas gitu. Jadi saya menemukan kebingungan gitu Bu dari sana. Kemudian alat musik tradisional yang tidak ditampilkan juga gitu. Iya, karena kan saya teh lupa ya Pak, kalau sarana dan prasarana yang tidak ada, tapi saya malah memasukkannya itu di FP ini. Kemudian pada materi ajar sudah ada kegiatan pembelajarannya, pendahuluan, kegiatan inti, penutup juga sudah ada gitu ya Bu. Tapi pada tahap pendahuluan saya melihat, bukannya mengkritik ya Bu, ini untuk hasil observasi saya gitu, untuk perbaikan ke masa depan. Ibu itu tidak ada pengkondisian ini siswa tempat duduk, misalkan ya rapikan dulu mejanya, misalkan seperti itu. Tapi dari awal pembukaan doa itu sudah tercakup semua gitu. Terus ibu juga kurang berkeliling itu, jadi fokus di depan gitu. Ya. Ini untuk perbaikan kita juga gitu ya Bu ya. Kemudian pada metode ada, pendekatannya ada, itu saintifik ya Bu ya. Terus modelnya juga sudah ada, media pembelajarannya ada. Kemudian evaluasi dan refleksi juga sudah Ibu lakukan. Jadi menurut saya kalau di presentasi ya udah mencapai 98% gitu, mendekati sempurna. Itu pertanyaan dari saya. Tadi kan observasi. Nah, sekarang pertanyaan dari saya, menurut Ibu, apakah Ibu sudah merasa puas waktu kegiatan pembelajaran kemarin? Belum. Kenapa Ibu belum puas? Baru pertama kalinya, jadi ada rasa nervous yang sangat tinggi. Jadi evaluasi saya berikan bahwa kalau untuk adanya kegiatan seperti ini, jangan terlalu fokuskan untuk sempurna gitu Pak. Karena kan waktu kemarin ada masalah melakukan observasi itu berekspektasi sempurna, jadi kan malah kemana-mana gitu pikiran. Harusnya mah Pengen seadanya gitu, sejujurnya gitu ya. Terus Ibu sudah mengetahui tentang profil pelajar Pancasila? Sudah. Menurut Ibu, profil pelajar Pancasila apa yang sudah diterapkan pada RPP yang Ibu buat dan Ibu ajarkan pada murid? Tentang takwa kepada Tuhan, spiritualnya, lalu berpikir krisis, di mana anak bertanya, banyak bertanyanya waktu diskusi, terus lagi memberikan wawasan luas global gitu pada anak. Bagus Bu. Mungkin ya Ibu bisa lebih mengembangkannya lagi gitu ya Bu ya, di lain waktu. Karena dalam observasi kadang-kadang kan kata Ibu nervous gitu kan ya. Terus
Ibu sudah tahu tidak tentang KSE? Ya, belum Pak. Oh, belum ya. Saya sudah ketika observasi sudah melihat KSE yang Ibu lakukan seperti duduk siap nah itu teh KSE. Jadi pengkondisian siswa agar siswa siap menerima pembelajaran. Ibu juga melakukan ice breaking gitu kan. Nah itu juga merupakan KSE Bu. Jadi sebetulnya kegiatan tersebut sudah kita lakukan, tapi tanpa kita sadari gitu. Itu kemudian Ibu kan kebetulan kuliah ya Bu ya. Nah, jadi apa sih yang Ibu siasati untuk mengatasi hal tersebut gitu? Jadi di saat Ibu tidak ada hadir di kelas, apa yang Ibu lakukan, apa yang Ibu persiapkan? Selain menitipkan gitu ya Pak, saya juga memberikan tugas sebelum itu gitu. Jadi kepada salah satu anak yang saya kasih kepercayaannya, diberikan tugas itu untuk hari ini, untuk hari besok tugasnya ini sampaikan kepada teman-teman. Kemudian Bu, kira-kira hambatan apa yang Ibu dapatkan alami ketika pembelajaran sedang berlangsung atau ketika Ibu harus memilih antara kuliah dan mengajar itu? Hambatan ketika pengajaran mengkondisikan anak dalam konsentrasinya gitu Pak. Itu yang hambatan saya. Sesempurna itu persiapan saya, tapi itu jadi hambatan. Jadi hambatannya itu merasa belum sempurna. Kira-kira untuk menghindari hambatan tersebut apa yang akan Ibu lakukan? Ini lagi kayaknya kembali lagi ke diri sendiri. Kalau hambatan itu bisa terselesaikan dengan pandangan kita sendiri gitu loh, ekspektasi kitanya, terus persiapan diri juga. Persiapan pada diri. Kemudian menurut Ibu, apakah pembelajaran sudah berpusat pada siswa? Sudah. Contohnya sebagai contohnya apa? Berpusat kepada siswa ketika mengajar, melihat kemampuan siswa. Kemampuan siswa gitu. Ibu kalau memberi pelajaran pada siswa, apakah full dari Ibu gitu? Apakah atau ada sebuah kegiatan dengan menanya pada siswa seperti itu nggak? Ada menanya pada siswa dan juga ada saling feedbacknya gitu. Oh, diskusi tanya jawab seperti itu ya Bu. Kemudian Bu, apakah ada salah satu siswa yang di luar harapan seperti itu? Ada. Ya, ada beberapa, cuman nggak, maksudnya harus ambil pusing ya, tapi sembari dijalani, sembari anak juga berubah gitu. Kemudian Ibu memperlakukannya beda tidak dengan anak yang lain? Iya, pastinya beda. Kalau anak misalkan ya, ada anak yang belum bisa teh, orang lain sudah pulang tapi dia dikasih tambahan pelajaran gitu. Nah, yang Ibu lakukan itu termasuk pembelajaran berdiferensiasi gitu. Jadi secara tidak langsung Ibu sudah membedakan dalam pembelajaran pada siswa tapi memiliki tujuan yang sama seperti itu. Hebat juga Ibu ya. Kemudian apakah Ibu menggunakan IT itu seperti laptop atau infocus biasanya? Iya, itu sebagai alat bantu. Kalau infocus belum bisa tapi belum ke sana gitu. Oh, belum ke sana. Kenapa alasannya? Belum ada waktu yang pas buat saya menggunakan alat itu, karena di sisi lain kan waktu juga ya Pak, karena ada kelas yang pagi itu ya, jadi
waktu untuk itu deh asalnya gitu sih. Oh, jadi manajemen waktunya gitu Bu. Kira-kira untuk mengatasi manajemen waktu itu caranya gimana menurut Ibu? Kalau sebelum-sebelumnya mungkin Ibu pernah mengatasi hal tersebut gitu kan. Kira-kira apakah pemecahan tersebut bisa diterapkan untuk permasalahan sekarang? Bisa pakai untuk manajemen waktu. Mungkin mendahulukan yang penting gitu Pak. Ya kayak gitu. Mendahulukan yang lebih penting terlebih dahulu gitu ya. Terus Bu, secara tidak langsung karena regional ganggu. Nah, kemudian Ibu kan di sini mengajarkan tentang alat musik gitu kan Bu ya. Secara tidak langsung Ibu itu sudah menuntun anak secara kodratnya gitu, kodrat zaman dan kodrat alam. Iya. Kira-kira menurut Ibu yang mampu Ibu kembangkan atas kemampuan siswa tentang seninya apa Bu? Minatnya. Minatnya itu menurut Ibu apakah sebuah potensi siswa? Jadi sama Ibu dituntun gitu ya minatnya menuju potensi siswa itu. Ya berarti Ibu sudah memenuhi penuntunan terhadap kodrat anak. Baik Bu, kira-kira rencana Ibu kedepannya akan bagaimana Bu untuk pembelajaran yang akan datang gitu, atau pembelajaran yang selanjutnya gitu setelah Ibu melakukan observasi dari saya gitu. Melakukan perencanaan yang baik, lalu melihat baik, pengkondisian juga harus lebih baik lagi setelah mengenal observasi seperti ini, lalu pemantapan pembelajarannya. Baiklah Bu, sekarang saya akan menanyakan tentang refleksi dari kegiatan kita ya, coaching ya Bu. Menurut Ibu, apa yang Ibu rasakan ketika di coaching itu Bu? Seru. Pengalaman baru. Pengalaman baru maksudnya gimana gitu? Karena sebelumnya belum pernah, waktu sekarang merasakan, jadi saat nanti lagi observasi gitu, tidak terlalu tidak grogi gitu ya. Apakah Ibu merasa beruntung gitu Bu? Beruntung. Apakah atau Ibu merasa direpotkan oleh saya? Enggak. Alhamdulillah, karena kali ini saya bisa belajar gitu menjadi seprofesional di observasi ini. Baik, terima kasih Bu atas waktunya, atas kegiatannya. Semoga menjadi amal yang bermanfaat, amal yang berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sebagai langkah Ibu dan langkah saya juga ya, sebagai pengembangan kompetensi kita menuntun siswa menuju kodratnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pokoknya rencana pengembangan ini Ayo, bayin kedah dibuka ke kedah. Jadi kan upaya rencana pengembangan ini sebetulnya kalau coaching kan upaya lebih jauh ini, bukan supervisor yang menanyakan kepada guru kan sebetulnya. Tapi di taros upami panewan ningal ibu kami supervisi dengan ibu pembelajaran hal anu ku ibu kami dirasa kira naon ibu benar anu gimana waktu pembelajaran ibu aya lebih aya kurang cik upami nu kiranya heula naon bu pikiran nama persiapan abdi napa dalam asal seueur sih kirang mah bisa serius naon Ya, misalkan media atau media kumaha media namu kan di pembelajaran SBDP itu membandingkan suara gitu sebenarnya. Jadi suara
dari meja seperti apa, lebih apa namanya, lebih tinggi yang mana di antara meja dengan kaleng itu. Nah, yang saya kurang pas waktu itu media itunya Pak, media kan media mah ada di kelas. Nah, itu yang saya lupakan teh. Jadi bagian Ya, karena lupa dan hanya terfokus dalam ini doang nih Pak. Maksudnya kendaraan PP jadi terfokus karena ingin adanya observasi di kelas gitu ya. Jadi lebih nervous gimana gitu. Emang waktu seperti ini kan sebetulnya mah suasana jadi beda kan. Iya. Suasana di mengajarnya ya, suasana aya nu ninggal Iya. gitu aja kan. Dah eta upami dina simulasi mengajar ge sami kan ditonton ke ku aya asesor gitu kieu nya sami gitu ya. Jadi kita panggil upami dina coaching kan yang menentukan tujuan itu sebetulnya mereka sejawat. Upami tadi salah satu kekurangannya media lah terus bikin ke KSF nah ya diungkapkan bikin ke akhirnya memang tadi kendalanya ibu di RPP tapi kumagian RPP nya terus sama RPP dan dirangka eksplorasi ya kemampuan ibu kan gitu ya. Dan upami dina eta kami hiji menetapkan tujuan anu bade dibahas dina kendalanya kan sebetulnya anu gaduh kendala teh bukan seperti misalnya, tapi ada sejawat mengadu, upamina dina coaching mengadu, tapi gaduh kendalanya biasanya nyorikan media kan gitu. Terus kalau pemiku supervisor kan supervisor mah sebetulnya supervisor tidak boleh memberikan nasihat saran itu, tapi deui saha kumaha ka guruna kan gitu. Dan guru sendiri anu bisa memecahkan dina masalah anu didamel ku guru oge kan gitu. Kumaha gitu. Eta dina kemitraan sebetulnya namanya ayat 3 poin pemilihan penilaian coaching satu kemitraan tujuan ditetapkan tadi oleh rekan sejawat. Selanjutnya coach juga tidak menggurui memberikan nasihat deui ka dia. Terus tadi kadingannya prosesnya kreatif, jadi percakapan ayat di bawah rekan sejawat kan supaya sebagai supervisor mengulangi terus dari mengulangi dan menerangkan kembali kan gitu dan di kegiatan mengingatkan kan gitu ya pelayanannya belah tertutup maka pertanyaan terbuka misalnya menggali tujuan ke yang pemantik kan sebabnya kan pemantikan gitu. Terusnya memaksimalkan potensi dan memaksimalkan potensi tadi atas ajaran saat tindakan gitu ibu kembali ke dari ibu tapi secara umum mereka dari ibu tapi umpamanya tindak lanjut ibu tadi serasa biasa dina penggunaan media tindak lanjut kamu upamina kayak menonton gitu tindak lanjutnya kamu menggunakan media banyak kumaha gitu kan tindak lanjut dina percakapan eta. Oke, tindak lanjutnya kan sanes di pasien masukkan ku coach, tapi ibu sendiri gitu tindak lanjutnya pada kumaha kan gitu. Iya. Tindak lanjutnya selanjutnya pemetaan kayak ibu oke anu nyimpulkeun tina witan kendala rencana dibikin kan maka kumaha kan gitu. Tapi upami antar coaches teh gitu. Lah dibangun ada di kemitraan udah nangis buat gitu kan gitu sehingga dengan dekat kayak ibu gitu nah begitu upami ya cuman sebetulnya bahasanya lebih tapi eta kan ya abg maklum paham mungkin kayak dina kamu pemijatan coaching itu ya yang mual waktu anu utamanya kan dia intinya panduan biasa ngocis saya macing kan gitu saya macing ke kosisnya dan juga sejalan waktu bakal pernah ini gitu cuman lah akhirnya sebagai yang orang alhamdulillah dari CGP minimal orang biasa namanya sebagai coaching itu kadang kami oke pas latihan coaching mah bingung oke kan gitu oke tapi di coaching hanya bulu anu nanti gini mudah-mudahan saya dosan
tungtung. Iya. Dan tungtungnya nggak benar sih kau mana gitu. Dan kan posisi mau cakap 10 menit, mau cakap 20 menit kan umpamanya ada masalah mah, umpamanya masalah yang selesai bikin ke penyakit itu kan gitu. Namanya sampai Iya. itu baik dari ibu nuhun. Jadi patut ada nuhun ibu ayah waktu kenapa kan ibu sebetulnya selesai beruntung umpamanya di waktu kamari ibu disebut bisnis penjawat dan sebetulnya mah seperti sih ulah kumahnya sebetulnya mah haruskan untung haruskan bina dan orang posisi orang ada di mana sebetulnya posisi ada di mana secara sidang RPP nanti RPP ada dituangkan pasti nama kerasnya orang kadang hilap dari kadang hilap di RPP kan namanya RPP kadang kami tinggal orang mungkin ya bayunan barangkali mah bukan RPP kan itu cuma intinya poin hiji poin dua poin dulu ini RPP teh aya anu urang kan biasa kada gitu kan gitu pun kan ibu abis ya kayaknya itu sama-sama kadang abi oke upami dina RPP itu terus di luar kepala gitu ya Dari print. di kepala gitu ya tapi alhamdulillah tapi misalnya mungkin panggilan kami masih di panjang biasa ngembangan sekolah utamanya mah anjeunna di sendirinya pengembangan sekolah kapalina kumaha kompetensi kamu berbagi praktek baik dan lain-lain gitu. Ulah kali pengembangan oke bukan gitu. Ibu oke ulah a priori oke hasil gitu. Gitu ibu kaitan akan ngomongin. Kan kita bikin fotokan yang dulu ini. Ada. Untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi.